Perkenalkan, nama saya Andika Putra Parantean dengan NIM 102042500-150 dari kelas 2506. Di sini saya akan mengimplementasikan tugas 2 yaitu DCL, Data Control Language. Di sini di task pertama saya akan menjalankan dari The Beaver ini. Ya, di sini udah saya create database. Ini juga udah saya buat table, udah saya masukin. Dan di sini saya akan coba query untuk menampilkan setiap table ya. Mulai yang pertama dari table mahasiswa. Nah, di sini berhasil, query-nya berhasil. Di sini menunjukkan ada beberapa mahasiswa beserta NIM, jurusan, angkatan, dan IPK. Sini selanjutnya saya akan menampilkan beberapa mata kuliah yang udah saya input. Nah, di sini juga tertera, di sini ada ID, kode, nama mata kuliah, SKS, dan dosen. Selanjutnya saya akan menampilkan nilai dari setiap mata kuliah. Nah, di sini sudah ada ID mahasiswa, ID mata kuliah, semester, nilai angka, dan nilai hurufnya. Oke, selanjutnya lanjut ke task kedua, yaitu akan dilanjutkan melalui command prompt atau CLI. Task kedua ini tujuannya adalah membuat dua user MySQL dari nama depan dan nama belakang saya sendiri dengan password yang berbeda. Langkah pertama, kita buka terminal terlebih dahulu. Setelah terbuka, kita login ke MySQL sebagai root. Kita login dulu MySQL. Nah, di sini jika dimintai password, kalian tinggal enter saja karena defaultnya sudah seperti ini, tidak menggunakan password. Nah, di sini akan muncul welcome to the MySQL monitor. Oke, langkah selanjutnya buat user pertama. Jadi kita akan create terlebih dahulu. Create user Andika localhost by. Nah, ini passwordnya ya. Nah, di sini kita tinggal enter. Nah, di sini query-nya sudah berjalan. Oke. Untuk langkah selanjutnya saya akan membuat user kedua itu dari nama belakang saya. Oke, kita mulai create user Parantean localhost identified by. Nah, di sini masukin passwordnya juga. Saya masukin dengan angka yang terbalik ya. Oke, tinggal kita enter. Oke, query oke. Nah, buat langkah selanjutnya saya akan melakukan terapan untuk perubahan. Jadi penjelasannya gini, perintah ini untuk memuat ulang hak akses MySQL agar perubahan langsung berlaku tanpa perlu restart MySQL gitu. Nah, jadi sintaksnya ini seperti ini. Flush refill. Oke, tinggal kita enter. Oke, query oke. Selanjutnya kita verifikasi dulu. Ini udah masuk atau belum usernya. Ini kita cari dulu. Select user host from MySQL. share
where user in. Nah, di sini kita selanjutnya masukin dari nama database sebelumnya yang tadi udah kita bikin. Oke. Andika. Ada petik lagi. Dan petik lagi. Tutup kurung. Oke, tinggal ketik koma. Oke, hasilnya muncul seperti ini. Oke, ini untuk langkah-langkah untuk uji coba login sebagai user Andika terlebih dahulu ya. Sini saya akan exit terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan login sebagai Andika. SQL strip U Andika strip P. Nah, di sini masukin password yang tadi udah kita buat. Oke, di sini berhasil. Oke, di sini kita akan minta tampilkan show database. Oke, di sini sudah terlihat. Oke, untuk selanjutnya kembali login sebagai root untuk lanjut ke tugas ketiganya. Selanjutnya ke tahap ketiga, grant per table. Oke, pertama-tama kita pilih database terlebih dahulu. Kita gunakan use db strip kampus strip, ini name saya. Oke, database telah terubah. Nah, step selanjutnya kita bakal berikan hak insert ke user Andika. Jadi begini, jadi ini sintaksnya, grant insert on db strip kampus, ini database yang tadi. Lanjut tambahkan mahasiswa di sini to user tadi, Andika, to user Andika. Oke. Oke, sudah oke. Kita coba lakukan pengecekan. Oke, query-nya sudah oke. Selanjutnya kita berikan hak select ke user parantean. Sama seperti tadi, kita masukkan grant select on database kita yang tadi 0150 sama mahasiswa mahasiswa to user yang kedua itu parantean. Oke, localhost. Oke, lanjut. Kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Close preview page. Oke, sudah. Nah, sekarang kita cek hak akses dari setiap user tadi. Kita coba cek dari user yang pertama dulu. Tuh tadi namanya Andika. Host Andika kan insert. Oke, sudah berhasil di sini insert on db kampus mahasiswa tuh Andika. Oke, selanjutnya kita coba cek dari user kedua. Show grant
for strip rantean localhost show grand for rantean. Oke, kita enter. Oke, di sini udah menjadi select on to parantean. Oke, tes 3 sudah selesai. Selanjutnya, langkah selanjutnya di sini sekarang saya akan menguji coba apakah privilege yang diberikan sudah benar, dan saya akan buka terminal baru dan login sebagai user Andika. Oke, sebentar. Kita exit terlebih dahulu. Andika strip P. MySQL strip U Andika strip P. Si enter password. Oke, di sini sudah berhasil login ke user Andika. Oke, di sini yang pertama saya akan coba insert data baru. Seharusnya di sini berhasil karena user Andika memiliki hak insert. Oke, yang pertama saya masukkan database terlebih dahulu, USDB kampus 0150. Oke, kita lanjut insert untuk mahasiswa NIM, nama, jurusan, angkatan, dan IPK. Oke. Lulus. Oke, di sini valuesnya masukkan values. Sini masukkan NIM. Sini saya masukkan NIM saya. Oke. Nama. Oke, masukkan nama. Lanjut ke jurusan sistem informasi. Lanjut ke angkatan 2025. Lanjut lagi, masukkan IPK 3, oke, sini kita tutup kurung. Mari kita coba insert data baru di user Andika. Oke, di sini query sudah oke, berarti tandanya insert berhasil dimasukkan. Oke, sekarang coba saya tes. Select bintang from mahasiswa. Nah, jika error, ini adalah yang diharapkan karena di tabel mahasiswa di user pertama ini, user Andika, tidak bisa melakukan hak select, jadi hanya bisa melakukan hak insert. Jadi begitu. Oke, jadi di sini saya akan melakukan uji user parantean ya. Saya akan login terlebih dahulu. Strip U.
Parantean strip P. Di sini masukin password dulu. Oke, loginnya berhasil. Saya akan menggunakan database DB strip kampus 0150. Oke, database telah terganti. Oke, memasukkan sintaksnya itu ini select bintang from mahasiswa. Nah, di sini sudah terlihat bahwa bahwa user ini telah menampilkan data mahasiswa. Nah, di sini saya akan coba lakukan insert terlebih dahulu supaya untuk menguji apakah user ini bisa menggunakan insert atau tidak. Insert itu mahasiswa, sama nim, nama, jurusan, angkatan, dan IPK. Oke, kita isi data tersebut dengan values, NIM-nya 102042. Oke, ini tidak lupa untuk kita kasih tanda petik. Oke, sudah. Lanjut, masukkan nama yang bakal kita input. Eka Putra. Oke, lanjut masukkan jurusannya, sistem perkebunan. Ini misalkan ya. Lanjut ke angkatan 2023. Lanjut masukkan IPK. IPK 3,5. Insert comment tidak. Oke, di sini tidak bisa melakukan insert di user parantean untuk tabel mahasiswa karena hak dari user parantean hanya bisa men-select, tidak bisa menginsert. Oke, sekarang tas selanjutnya saya akan memberikan hak akses yang lebih spesifik, yaitu hanya ke kolom tertentu. Pertama, saya akan cabut dulu hak select penuh dari user parantean. Dari user parantean dengan cara menggunakan revoke. Ini perlu dilakukan karena nanti akan diganti dengan hak yang terbatas. Oke, pertama saya login terlebih dahulu. SQL strip U. Ini sudah masuk. Kita gunakan database terlebih dahulu. Database kampus 0150. Oke, database telah terganti. Lanjut kita gunakan sintaks dari revoke ini. Revoke select on db strip kampus 0150 mahasiswa. From sini kita masukkan nama usernya. Oke, lanjut kita enter. Oke, query sudah oke. Kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Oke, query-nya sudah oke. Langkah selanjutnya kita beri select hanya untuk kolom tertentu. Sekarang saya akan memberikan hak select, tetapi hanya untuk kolom NIM, nama, dan jurusan saja. Tanda kurung setelah select menunjukkan kolom mana saja yang boleh diakses.
kolom IPK tidak termasuk. Jadi user parantean tidak bisa melihat IPK mahasiswa. Oke, jadi di sini ada sintaksnya. Grand select tadi, NIM, nama, jurusan. NIM nama jurusan yang diambil dari database DB kampus tadi. 150 mahasiswa itu user parantean. Oke, query sudah oke. Kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Yes. Oke, query-nya sudah oke. Langkah selanjutnya kita akan uji coba user parantean. Ya, teman-teman, saya exit terlebih dahulu. MySQL strip parantean strip P. Lakukan login terlebih dahulu. Oke, sudah masuk. Kita ketik use db strip campus 50. Oke, sudah. Lanjut ke select NIM, nama, jurusan, from mahasiswa. Oke, yang akan di sini akan terselect hanya NIM, nama, dan jurusan dari tabel mahasiswa. Nah, di sini berhasil ya, dan data muncul. Sekarang saya akan coba select kolom IPK. Seharusnya ditolak karena kolom IPK tidak termasuk dalam grant yang tadi. Oke, di sini saya akan melakukan select terlebih dahulu. Select IPK from mahasiswa. Oke, di sini sudah terlihat bahwa komennya error. Oke, kita akan coba lagi. Saya akan coba select semua kolom dengan bintang. Ini juga harusnya ditolak karena select bintang mencakup kolom IPK yang tidak diizinkan. Oke, kita coba ya. Select bintang from mahasiswa. Nah, di sini juga sama, error lagi. Berarti user parantean hanya bisa mengakses kolom yang disebutkan dalam grant tadi. Oke, saya akan melakukan uji coba terakhir. Yang pertama, saya akan membuka terminal terbaru, terus login sebagai Andika. Oke, masukkan password terlebih dahulu. Oke. Sekarang saya coba tes insert into mahasiswa, NIM, nama, jurusan, angkatan, dan IPK. Oke, use 1020425100. Oke, masukkan nama, Andika Putra. Lanjut ke jurusan sistem informasi. Lanjut ke angkatan 2025 yang IPK 3,5. Oke. Nah, di sini no database selected karena dari user Andika ini sekarang udah nggak punya hak apapun, sehingga database juga tidak bisa digunakan. Jadi begitu. Berarti dari
user Andika ini berarti sudah tidak bisa melakukan insert ataupun akses database. Sekarang saya akan exit, lalu saya akan mencoba di user parantean. Strip U, parantean, strip P. Saya masukkan password terlebih dahulu. Oke, sudah. Sekarang saya akan melakukan select name, nama, jurusan dari tabel mahasiswa. Oke, di sini no database selected. Sama seperti user Andika, mereka sama tidak memiliki akses menggunakan select, insert ataupun database sekalipun. Jadi di sini dari tugasnya telah selesai. Penutupan semua, mungkin dari semua tugas, dari tugas kedua sampai tugas kelima sudah saya selesaikan sesuai ketentuan yang ada. User Andika hanya bisa insert di tas ketiga. User parantean hanya bisa melakukan select, lalu di tas 4 user parantean hanya bisa select kolom NIM, nama, dan jurusan. Di tas kelima semua hak akses dicabut dan sudah diaudit dengan show grade. Terima kasih.